Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita bakal membuat pendetalan pada kolom, sloof, balok, dan pondasi. Kita mengulang model yang sama pada video sebelumnya, lalu yang akan kita lakukan yaitu melakukan pendetalan ya, mendefinisikan dari tulangan utama dan tulangan sengkangnya, lalu dimensi dari kolom. Untuk caranya, kalian bisa langsung masuk ke menu view, lalu kalian klik tool ini ya, call out. Kalian klik, lalu kalian seleksi bagian kolomnya saja. Setelah kolom terseleksi, maka di sini akan muncul di project browser dan kalian bisa ubah namanya menjadi detail kolom. Setelah namanya diubah, kalian bisa masuk ke tab detail kolom. Ke view detail kolom. Setelah itu kita hide semua, mulai dari ini, grid, dan pondasi. Lalu ada sloof juga. Kita fokuskan pada ini, kolom dan tulangannya saja. Caranya kalian bisa masuk di hide secara manual maupun di hide menggunakan view graphic atau FG. Visibility graphic ya, bukan view graphic. Tinggal di sini kalian uncheck bagian analytical grid. Grid kalian uncheck, lalu pada model kategori kalian uncheck pada structural foundation dan framing. Oke. Sudah hilang semua ya, tinggal bagian sini ada tulangan sedikit, kita hide secara manual. Tinggal kita seleksi, lalu kalian klik EH. Kalian tulis EH maksudku. Kalian seleksi, fokuskan pada kolomnya saja. Setelah itu, kita perlu menghilangkan garis ini dengan cara masuk ke properties. Kita klik terlebih dahulu garisnya, lalu masuk ke menu properties. Curve package-nya kita uncheck. Untuk tulang besi masih tipis ya, kita perlu tebalkan. Cara menebalkannya tinggal masuk ke detail, ganti ke fine. Dan setelah ditebalkan, maka di sini ada beberapa penulangan yang tidak terlihat. Ini karena memang perbedaan elevasi antara tulangan ini dan tulangan yang ini. Untuk cara memperbaikinya, kalian bisa mengurangi transparansi dari si kolomnya. Saya tinggal kalian klik FG atau ketik FG, nanti bakal muncul window seperti ini, dan pada bagian kolom, struktural kolom, kalian cari struktural kolom. Untuk transparansinya kita ubah menjadi 50%. Lalu klik OK, dan sudah terlihat ya. Selanjutnya, untuk skalanya kita menggunakan skala 1:20. Dan kita selanjutnya menambahkan dimensi untuk tiap sisinya. Tapi secara masih terlalu besar ya untuk skala banding 20, 1:10. Nah, tidak pas. Tinggal kita rapikan sedikit. Ya. Setelah ini dibuat untuk detail kolomnya, kalian membuat juga untuk detail kolom-kolom yang lain jika ada beberapa jenis kolom. Tapi pada kasus ini saya hanya memiliki satu jenis kolom, makanya hanya ada satu detail kolom. Selanjutnya masuk ke sheet atau lembar kerja. Dan pada sini kita masukkan detail kolomnya. Tinggal klik detail kolom lalu drag. Kita klik di sembarang tempat. Dan pada ini terdapat title ya, kita perlu hilangkan. Caranya tinggal seleksi terlebih dahulu, lalu pada properties kita cek non title. Sudah hilang ya. Nah, pada langkah selanjutnya yaitu membuat bagan atau kotakan untuk menempatkan notasi-notasi atau keterangan yang perlu diberikan pada kolom. Caranya tinggal masuk ke
anotasi, lalu pada detail line kita masuk ke detail line dan kita pakai rectangle. Kita bikin kotak sederhana aja, mungkin 65 kali 95. Kita paskan agar center. Kita masuk ke detail line lagi, kita tambahkan untuk keterangan yang ada di bawah. Untuk jaraknya saya menggunakan 10. Oke. Lalu pada bagian atas juga perlu ditambahkan ya. Jadi tinggal CO 10. Lalu aku mau trim dari sini ke sini, TR. Ketika sudah, kalian tinggal memberikan keterangan, contohnya nama kolom, ukuran tulangan, ukuran sengkang, dan dimensi kolomnya. Untuk caranya, kalian tinggal masuk ke teks. Kalian tempatkan untuk teksnya bebas. Di sini saya menempatkan di atas, namanya adalah kolom K1. Lalu aku ubah tempatnya di bagian tengah. Untuk memindahkannya, kalian tinggal klik. Di sini udah ada tanda panah. Kalian sesuaikan di tengah. Jika sudah, kalian juga perlu menambahkan di sini untuk dimensi. Lalu di sini bawahnya adalah tulangan utama, tulangan sengkang, dan mutu beton. Caranya tinggal copy. Kalian bisa rapihkan ya. Lalu copy lagi untuk dua tempat. 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah dimensi. Dimensi. Ukurannya adalah 300 kali 300 mm. Lalu pada kolom selanjutnya kita namakan tulangan utama. Tulangan utamanya di sini menggunakan tulangan 16 dan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk penulisannya kalian menggunakan tulisan 8 D 16. Lalu ada tulangan sengkang. Untuk dimensi tulangan sengkang itu adalah 8 dengan jarak antar tulangannya. Ini untuk tulangan kolom utama atau kolom tumpuan, maka jaraknya kalau nggak salah 150 ya, 150 cm, atau nanti bisa dicek lagi. Jadinya diameter tulangan D 8 150. Dan untuk mutu beton kita menggunakan K 250. Di sini teman-teman bisa bebas menggunakan K 250 atau mutu beton 20 MPa, 30 MPa, atau disesuaikan dengan perancangan. Tapi untuk asumsi awal bisa mengikuti saja ya K 250. Dari sini aku tulisannya mau aku kecilin. Lalu untuk tulangan sengkang, karena tulangan sengkang merupakan tulangan polos, makanya pada kode di sini bukan D ya, melainkan harusnya jari-jari atau lingkaran coret. Untuk mencarinya kalian bisa menggunakan internet, karena untuk Revit sendiri belum ada pendetailannya. Maksud aku belum ada pendetailan simbol-simbol khusus. Detail. Nah, kalian bisa copy dari sini, lalu kalian pastekan di sini.
Oke, ini untuk kolom K1 tumpuan ya. Selanjutnya kalian membuat lagi untuk kolom K1 lapangan. Makanya kita seleksi hanya bagian sini saja. Ini kita copy di sebelahnya. Oke. Selanjutnya kita namakan kolom K1 lapangan. Dan pada detail kolom kita tinggal duplicate view aja. Kita rename menjadi kolom lapangan. Seharusnya untuk detailnya terpisah ya, bukan jadi satu, tapi karena memang view-nya sama saja, hanya berbeda pada jarak antar tulangan sengkang, makanya saya menggunakan detail yang sama. Tinggal kita drag ke caranya sama, tinggal kita hilangkan viewportnya menjadi no title. Oke, kita paskan ya pada center. Nah, pada ini kita ubah tulangan sengkangnya jaraknya menjadi 200. Untuk pendetailan seperti itu, kalian tinggal membuat detail kolom K1 untuk bagian kolom K1 lapangan, lalu selanjutnya untuk membuat detail pada balok. Untuk pada balok mungkin caranya sedikit berbeda. Kita masuk ke menu level 1. Caranya pada balok sini kita perlu memotong dua bagian ya. Dari bagian sini yaitu pada tulangan pada darah tumpuan dan pada darah lapangan. Ini untuk darah slope, makanya kita masuk ke level 2. Nah, selanjutnya kita perlu memotong bagian sininya dengan cara menu section ya. Kita potong pertama dari sini, lalu kita potong yang kedua, yaitu di darah sini. Oke. Pada menu project browser, maka terdapat dua potongan. Potongan yang pertama itu potongan tulangan pada daerah tumpuan, dan yang kedua adalah pada daerah lapangan. Tinggal kita ubah namanya, rename, jadi balok detail balok tumbuhan. Kita eksekusi dulu untuk bagian detail balok lapangannya. Maksud aku dari balok tumbuhannya, tinggal kita hilangkan semua ini, mulai dari grid, lalu view, apa ini namanya, crop view-nya, lalu pada bagian sini, platnya. Caranya pakai FG, masuk pada anotasi, kita hilangkan bagian grid dan level, bagian elevasi. Kita hilangkan secara manual aja. Nah, udah. Tinggal kita kecilkan cropnya. Dan selanjutnya kita hilangkan. Pada daerah sini kita perlu solidkan ya untuk tulangannya biar lebih terlihat jelas, dan untuk skalanya kita ubah sama seperti pada skala kolom,
yaitu menjadi 1:10. Lalu pada detailnya kita masuk ke find, dan sini sudah oke. Tinggal kita tambahkan si notasi, si dimensi. Untuk detail tumbuhannya sudah jadi, tinggal masuk ke detail lapangan. Sama caranya kita hilangkan pada level dan pada grid. Untuk caranya sama kayak yang detail tumpuan ya. Selanjutnya kita masuk ke menu sheet lagi, project browser, masuk ke sheet lagi yang pada pendetailan. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat ya, tapi untuk ini saya hapus aja karena sedikit berbeda template-nya. Dan kita copy lagi. Oke. Sudah, tinggal kita copy di sampingnya. Mungkin ada 2. Kita ubah namanya menjadi balok K1, balok B1, tumpuan. Kita tinggal drag masuk ke dalam. Dari sini balok tumbuhan kita masukkan ke sini. Dimensinya kita ubah, kita sesuaikan. Jumlah tulangnya juga kita ubah. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jarak antar tulangan sengkang karena tumbuhan maka dia lebih rapat, jenis 150. Untuk beton sama. Lalu pada darah lapangan. Dan jaraknya 200. Yang membedakan antara tulangan tumbuhan dan tulangan lapangan adalah pada daerah penambahan atau support tulangannya. Untuk daerah tumbuhan itu lebih banyak di atas dan daerah lapangan lebih banyak di bawah. Lalu pada jarak sengkang, pada daerah tumbuhan itu akan lebih rapat, makanya jaraknya 150, dan pada daerah lapangan dia akan lebih leluasa, jaraknya 200. Lalu kalian lakukan juga untuk balok yang lainnya, dan pada stuf maupun struktur lainnya pada detail-detail sepertinya. Mungkin video kali ini cukup sampai sini. Untuk video selanjutnya akan dibuat video terpisah.